sebagai seorang perempuan penyandang disabilitas terus diminta untuk ngebantu pekerjaan-pekerjaan Pak Presiden. Itu rasanya kayaknya nggak percaya awalnya. Saya itu adalah membangun ekosistem untuk teman disabilitas, ya kan. Jumlah penyandang disabilitas itu berdasarkan data BPS tahun 2018 dan diperbarui tahun 2020 kita tuh kurang lebih 38 juta jiwa. Artinya ini data yang besar banget gitu dan menjadi sektor banyak gitu. Jadi Pak Presiden perlu untuk membantu beliau bagaimana menyelesaikan solusi-solusi masalah penyandang disabilitas. Jadi dalam 1 tahun ini kita sempat berdiskusi dengan Bapak Presiden karena melihat pergerakan teman-teman disabilitas ini cukup besar sekali. Tapi satu dasar yang harus kita selesaikan adalah payung hukumnya, kebijakan hukumnya. Penyandang disabilitas ini ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Memang secara bertahun-tahun kok nggak kita rasain, kok nggak ada sesuatu program yang kita rasakan karena memang peraturan pemerintahnya belum ada pada waktu itu. Jadi dalam 1 tahun ketika saya direkrut terus menyelesaikan peraturan turunan dari undang-undang itu. Ketika saya masuk, peraturan turunannya itu baru ada 2, sedangkan total semuanya ada 10. Jadi gimana caranya dalam waktu cepat 8 itu harus segera direalisasikan, dengan modal bismillah ya, kun fayakun, kalau yang terjadi terjadilah gitu ya. Jadi akhirnya kita coba berkolaborasi dengan antar kementerian, lembaga, apa sih yang menjadi kesulitan. Hari Disabilitas Internasional 2020 kemarin, Bapak Presiden mengatakan bahwa sudah ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Sampai situ selesai? Enggak juga. Karena Pak Presiden mengatakan bahwa jangan sampai payung hukum ini hanya menjadi peraturan yang sia-sia kalau tidak ada implementasinya. Jadi arahan berikutnya adalah 2021 ini adalah implementasi. Sebagai staf khusus Presiden, sebagai non-struktural, kita memang tidak bisa mengeksekusi, tapi kita bisa mendorong dan berkolaborasi. Jadi kita mencoba untuk membangun ekosistem dengan gerakan Indonesia Bisa. Oke, disabilitas bisa akses vaksinasi, disabilitas bisa akses pendidikan, disabilitas bisa akses kerja gitu. Dimulai dari vaksinasi dulu, karena di saat pandemi ini kita harus bangkit bersama. Kita kerjasama dengan BUMN di sentra vaksinasi BUMN. Jadi setiap hari 100 penyandang disabilitas divaksin sama kita selama 3 bulan. Jadi kebayangkan 15.000 orang yang akan kita vaksin gitu kan, teman disabilitas dan pendampingnya. Setelah itu selesai, kita udah punya program lagi. Gimana caranya teman disabilitas ini bisa mengakses kerja, bisa mengakses UMKM. Jadi mereka supaya bisa mandiri secara ekonomi gitu. Jadi dalam 1 tahun ini kita secara implementasi. Yang penting semua sehat dulu, bisa dapat vaksin, lalu bisa mengakses kerja dan mengakses ekonomi kreatif. Disabilitas butuh dirangkul, butuh diajak, butuh diikut implementasi program-programnya. That's why kita sebagai pemerintah ini tahun ini segera akan merealisasikan Komisi Nasional Disabilitas. Pertama kalinya dalam sejarah Komisi Nasional Disabilitas ini adalah lembaga non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Pak Presiden. Ini untuk apa? Untuk mengadvokasi program-program pemerintah, memastikan bahwa program pemerintah sesuai payung hukum ini berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya teman-teman disabilitas itu diikut sertakan. Karena teman-teman disabilitas ini kan warga negara sama kayak kita ya kan semuanya. Tapi gimana caranya negara ini hadir untuk teman disabilitas dan teman disabilitas menerima program-programnya. Teman-teman pada umumnya pengen support teman disabilitas, tapi gimana?
Tapi ada satu sisi lain mengatakan disabilitas ini bisa apa, belum tentu bisa apa, segala macam. Kita bisa sama-sama mengubah paradigma bahwa teman disabilitas adalah teman kita. Dengan minimal menjadikan teman, ya kan, mengikut sertakan semua program kita, bekerja sama, membuka kesempatan, itu adalah menjadi langkah membentuk lingkungan inklusi bahwa tidak ada yang membedakan disabilitas dan non-disabilitas. Kita semua sama, kita semua setara. Yang beda hanya memang aksesibilitas, kemampuan teman disabilitas, dan fisiknya teman disabilitas. Tapi sisanya kita itu memiliki hak yang sama sebagai warga negara, sebagai manusia. Keterbatasan dalam bentuk apapun itu selalu akan ada dan terjadi dalam setiap fase kehidupan kita. Pada akhirnya yang menang adalah sosok yang bertahan dalam setiap keterbatasan kita. Maka tidak akan ada masalah yang tidak akan ada solusinya. Teruslah mencari, teruslah berusaha yang terbaik dan jangan pernah takut untuk gagal.